Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 MIPA 1, kelas andalan, karena beberapa orang ini punya prestasi yang cukup bagus dari SMP. Oleh karena itu kalian pati kelas ini, semoga bisa menular kepada teman-temannya yang lain dan bisa mengangkat citra sekolah kita, insya Allah. Amin. Nah, yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa ada 3 bungkus besar pada materi nilai mutlak. Yang pertama sudah kita pelajari, yaitu konsep dasar nilai mutlak dan grafik fungsi nilai mutlak. Untuk pertemuan ini dan kedepannya belajar tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Setelah ini selesai, kita lanjut lagi ke pertidaksamaan. Nah, tidak bisa kita menyelesaikan pertidaksamaan kalau persamaan nilai mutlak itu tidak kita tahu. Ya, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tolong yang baru bergabung nanti dipastikan saja link absen di kolom chat untuk dia, karena saya tidak sempat lagi mungkin. Oke. Saya menulis untuk umum dulu ya. Untuk persamaan nilai mutlak, untuk umumnya adalah seperti ini. Nilai mutlak AX tambah B sama C, di mana C itu harus bernilai positif minimal 0. Itu bentuk yang pertama. Ya. Untuk menyelesaikan ini, nah, kita ambil definisi nilai mutlak. Kalau ada 2 garis seperti ini, bisa ruas kirinya yang sama dengan 0, bisa juga ruas. Tapi bentuk umumnya di sini harus positif. Jadi selesaikan seperti ini. Boleh AX B sama dengan C, atau min AX tambah B sama dengan C. Ini menjadi min AX kurang B sama dengan C. Itu cara yang pertama untuk bentuk yang pertama. Keduanya nanti dikuadratkan kedua ruas. Begitu juga ketiga. Nah, untuk bentuk kedua, ya ruas kiri dan ruas kanan AX tambah B sama dengan CX tambah B. Ini tidak ada lagi syarat bahwa ruas kanan harus positif. Ya, kalau ini diselesaikan dengan cara menguadratkan kedua ruas. Ya. Intinya, kalau dia berbentuk konstanta di ruas atau sebelah kanan sama dengan, maka ya, itu bisa diselesaikan dengan 3 cara. Kalau dia nilai mutlaknya mutlak di ruas kanan, maka lebih cepat diselesaikan dengan cara kedua dan cara ketiga, yaitu dengan menguadratkan kedua ruas. Saya ambil contoh. Lanjut. Ya, saya jadikan contoh misalnya begini. Tentukan himpunan biasa disingkat HP dari persamaan berapa? Ini begini. 2x tambah 1. X tambah 1 sama dengan 5. Jadi ingat, itu diapit oleh 2 garis lurus. Bukan kurung, tapi garis lurus. Ya, coba diperhatikan. Karena ini diselesaikan dengan 3 cara. Saya jelaskan semua supaya nanti di ulangan tidak lagi repot. Cara satu, kita berangkat dari konsep nilai mutlak.
nilai mutlak 2x tambah 1 sama dengan 5, itu bisa berarti 2x tambah 1 sama dengan 5, atau min dalam kurung 2x tambah 1 sama dengan 5. Jadi nilai mutlak itu bisa berarti positif, bisa berarti negatif ini. Tapi yang ruas kanannya ini harus positif. Sisa diselesaikan. Karena kita sasarannya mencari nilai variabel atau maka satu harus hilang. Karena dia tambah satu, supaya hilangnya tambah satu, maka harus dikurang satu. Ruas kiri dikurang satu, maka sebelah kanannya ini juga harus dikurang satu. X tambah 0. Kenapa 0? Karena 1 kurang 1 sama dengan 5 kurang 1 jadi 4. 2x sama dengan, kenapa 2x? Karena 2x tambah 0 hasilnya tetap 2x. Nah, 2 kali berapa? Dapat 4. Berapa itu adalah 4/2. Itu sama dengan 2. 1x didapat. Yang kedua, ya ini bukan lagi mutlak, tapi kurung biasa. Dikali masuk itu negatifnya. Min 2x. Dikali masuk lagi, min kali positif 1 menjadi min 1. Sama dengan 5. Ingat, kita mau mencari nilai atau nilai variabelnya. Min 2x. Karena ini minus, maka dijumlah dengan lawannya. Lawan dari minus kan positif. Nah, ruas kiri ditambah 1 juga harus ditambah 1. Min 2x tambah 0 sama dengan 6. Kenapa 6? Tambah 1. 0 min 1 tambah 1. Min 2x sama dengan 6. Berarti min 2 kali berapa dapat? 6. X itu sama dengan 6 per min 2. Tahu 6 bagi 2 dapat 3. Karena salah satunya ada negatif, maka di sini juga negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2, minus 3. Ya, selesai. Itu untuk cara 1. Ada pertanyaan? Begitu caranya menyelesaikan nilai mutlak. Cara yang kedua agak repot, tapi kita menggunakan pelajaran yang lalu. Pelajaran maksudnya di SMP. Halo, IPA 1 ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Yang mau bertanya, silakan. Halo, coba bersuara yang tidur. Nah. Halo. Kenapa tidak ada suara? Dimengerti ini? Iya, Pak. Dimengerti ya? Oke, nanti sambil lanjut. Kalau ada yang ditanyakan. Saya pakai tinta lain untuk cara kedua. Tadi persamaan nilai mutlaknya adalah nilai mutlak 2x tambah 1 sama dengan 5. Kita selesaikan dengan cara kedua. Cara kedua itu dikuadratkan kedua ruas. Kalau nilai mutlak dikuadratkan, tanda mutlaknya sudah hilang. Langsung jadi kurung. 2x 1 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Itu cara kedua, dijabarkan. Tapi sebelum lanjut, saya harus menuliskan pelajaran SMP. A tambah B pangkat 2. Kalau ini dijabarkan, di A kuadrat ditambah 2AB ditambah
B kuadrat. Apa itu A? Sebelah kirinya tanda tambah. Apa itu B? Sebelah kanannya tanda tambah. Nah, kalau kurang atau A kurang B pangkat 2, cuma di sini yang berubah. Min 2AB. Nah, kita pakai cara itu di ruas kiri. Ya, ruas kirinya 2X sebagai A. Ini A. Ini B. Kita jabarkan. Ya, saya kembali dulu ke tinta merah. Berarti ruas kiri itu A kuadrat. Berarti 2X pangkat 2 ditambah, karena tambah di sini, 2. Dari mana dapat 2? Dari rumusnya. 2AB adalah 2X dikali B-nya 1. Ditambah lagi dengan B pangkat 2. B itu adalah 1. 1 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu adalah 25. 5 kali 5. 2X pangkat 2. 2 atau 2 kali 2 sama dengan 4. Tetap X pangkat 2. Ditambah 2 kali 2X. X. Kali 1 tetap 4X. Ditambah 1 sama dengan 25. Nah, kita habiskan yang ruas kanan. Caranya dihabiskan, dikurang dengan 25. Karena 25 di ruas kanan. Berarti 4X kuadrat tambah 4X ditambah 1 dikurang 25. Sama dengan 25. Juga dikurang 25. Ya, supaya dapat 0. 4X kuadrat tambah 4X di apa ini? 1 kurang 25. Berarti min 24. Sama dengan 0. Lihat bahwa semua ini kelipatan 4. Bagi 4 semua. 4 bagi 4, 1. Hasilnya adalah 1X kuadrat. Satunya tidak ditulis. Ditambah 4 bagi 4, 1X. Satunya min 24 bagi 4. 24 bagi 4 itu 6. Sama dengan 0 bagi 4 tetap 0. Didapatlah persamaan kuadrat. Saya di sini. X kuadrat ditambah X dikurang 6. Sama dengan 0. Dicari dua bilangan, jika dikali dapat negatif 6, tapi jika dijumlah dapat positif 1. Nah ini, jika dikali dia dapat min 6, jika dijumlah dia dapat positif 1. Berapa itu? 6 itu kan boleh 1 kali 6. Tapi karena negatif, yang mana? Ya, negatif supaya dapat 1. Ya, kalau di sini hasilnya positif 5. Kalau satunya positif, berarti min 5. Nah, 6 yang berikut, 2 dan 3. Yang mana negatif di sini, hasilnya dapat positif 1 jika dijumlah. Apakah minus 3 ataukah minus 2? Satu saja yang negatif, supaya hasil kalinya negatif 6. Ayo. 1. Yang mana? Mana? Tidak ada yang bisa ya? Tinggi-tinggi nilainya matematika ini di SMP nah. Begini hasilnya. Yang mana positif, yang mana negatif di sini, supaya hasilnya positif 1 jika dijumlah. Misalnya begini, minus 2. Minus 2 tambah 3, hasilnya berapa?
Allah. Tidak ada yang bersuara ya? Halo. Minus 2. Hah? Berapa hasilnya ini kalau 2 tambah 3? Berhutang 2, bayar 3. Ada sisa atau hutang? Sisa 1. Ya, berarti sisa 1, positif 1 ya. Berarti ini sudah memenuhi. Jadi kita tulis di sini kurang 2 tambah 3. Ini harus mantap dari SMP. Tapi kalau tadi minus 3 tambah 2, itu jumlahnya minus 1. Tidak sesuai ini. Tidak sesuai fungsi persamaan kuadratnya. Oke, saya lanjut. Persamaan kuadrat diselesaikan. X kurang 2 sama dengan 0. Atau X tambah 3 sama dengan 0. Berapa kurang 0? Berapa itu adalah 2. Berapa tambah 3? Berapa itu adalah minus 3. Sehingga himpunan adalah 2, minus. Mudah-mudahan sama dengan cara pertama. 2, minus 3 ya. Kita lihat. Ya, sama. 2 dan minus 3. Itu cara yang kedua. Ada pertanyaan? Jangan nanti dikasih tugas hanya 7 orang yang mengumpul. Saya lihat IPA 1 sedikit sekali yang kumpul. Kalau tidak salah periksa itu kayaknya 6. Baru 6 orang. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Cara ke 3. Saya cas dulu. Kayaknya loaded ini. Kenapa hanya 10 yang bergabung? Ya, 10 kan. Ya, ada 2. Sementara kita ada 25. Saya lanjut pakai tinta biru untuk cara yang ketiga. Cara ketiga. Tadi soalnya adalah nilai mutlak 2x tambah 1 sama dengan 5. Ya. Di SMP pernah belajar istimewa dari bentuk aljabar. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A dikali A kurang, ya. Nah, bentuk cara ketiga ini kita selesaikan. Kedua, kita kuadratkan kedua ruas. Ini tidak perlu dijabarkan. Ini menjadi 2x tambah 1 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Ya, sebelum lanjut, saya tanya dulu yang hadir ini, apakah Imam dan Saril Dengal hadir di sini? Halo? Sama 2 orang itu. Iya, Pak. Oh, ada ya. Imam ada ya. Imam Yasin ya. Imam sudah hadir. Kalau Saril itu tidak ada. Pergi ke guru-guru lain bercerita. Matematika bagaimana? Tidak susah kalau tidak hadir. Ya, saya lanjut dulu ya. Untuk cara ketiga ini di pangkat 2 saja, tapi tidak dijabarkan. Nah, caranya ruas kanan ini dibawa ke ruas kiri, atau kedua ruas dikurang dengan apa yang dikuadratkan di ruas kanan. Jadi bentuknya begini. 2x tambah 1 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Karena ruas kanan dikurang 5 pangkat 2, maka hasilnya menjadi 0.
Sekarang ini bentuk A kuadrat kurang B kuadrat. A-nya adalah 2x tambah 1, B-nya adalah 5. Berdasarkan ini, rumus ini, A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah A tambah B dikali A kurang B. Sehingga ini menjadi 2x tambah 1 ditambah. Kenapa tambah? Tambah 5 dikali dengan X tambah 1, karena itu A-nya, dikurang 5. Sama dengan 0. Itu tidak bisa, tapi X tambah 1 tambah 5-nya bisa. 2X tambah 6. Di sini 2X 1 kurang 5 itu hasilnya menjadi min 4. Sama dengan, nah ternyata ini menjadi 2X tambah 6 sama dengan, atau 2X kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini menyelesaikan persamaan kuadrat namanya. 2X sama dengan min 6. X sama dengan min 6 per 2. X sama dengan min 3. Di sini 2X. X sama dengan 4 per 2. X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, tadi di cara kedua kita dahulukan nilai yang positif. Berarti ya kita dahulukan 2, minus 3. Ya. Ternyata bahwa cara 1, cara 2, dan cara 3 semua hasilnya sama. Karena soalnya sama. Tergantung nanti mana yang kalian anggap lebih gampang. Itu kalau bentuknya kanan berupa konstanta. Seperti ini. Seperti ini ya. Ruas kanannya. Beda nanti kalau dua-duanya nilai mutlak. Ya, cara 1 bisa dipakai tapi lama. Baik pakai langsung cara 2 dan cara 3. Cara 2 dan cara 3 tidak susah, tapi harus mengingat kembali rumus yang pernah dipelajari SMP. Bisa? Halo? Hei, bersuara dulu. Zaki. Coba Zaki. Mencatat atau tidak? Halo? Kenapa tidak ada suaranya? Halo? Kenapa tidak bersuara? Mana Zaki nih? Imam Yasin? Paham nak? Fadila, Carolina, siapa nih? Nurfidia, Putri, Airin. Mana tadi? Nur Fadila siapakah? Oh, enggak deh. Muhammad Zaki bagaimana? Kalau tidur sekiko dari luar. Sekik dari sini. 1, 2, 3. Ada orangnya? Halo? Tidak. Muhammad Zaki. Iya, Pak. Bersuara. Hampir buku ini ku kick. Sisa 2 kali klik. Sedikit lagi ku hapus. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke bentuk yang kedua. Untuk pertemuan berikut, saya akan mengumpulkan catatan ya. Jadi perbaiki memang catatannya supaya nanti ada yang bisa kalian kumpulkan.
Saya suruh bertanya, tidak bertanya. Jadi nanti saya suruh kau mencatat. Oke, sekarang bentuk yang kedua. Saya contoh untuk yang ruas kiri dan ruas kanannya sama memuat nilai mutlak. Contoh yang kedua, misalnya begini. Nilai mutlak dari 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak dari x tambah 4. Ya. Ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan konsep nilai mutlak, tapi panjang dan lama. Seandainya pertemuan offline, ya saya bisa jelaskan itu di papan, tapi karena ini online, papan kecil, waktu sedikit, ya apa boleh buat. Saya jelaskan pakai cara 2 dan cara ketiga. Untuk cara kedua, pakai bentuk ini. A tambah B pangkat 2 sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kalau A kurang B kuadrat, yang minus atau negatifnya di sini. Min 2AB. Nanti dipakai di ruas kiri. Oke, kita mulai. Cara kedua itu adalah menguadratkan kedua ruas. Pangkat 2 namanya menguadrat. Tambah 4 pangkat 2. Nah, sekarang berdasarkan konsep rumus, jari ini adalah A, ini adalah B. Ruas kanan juga begitu, A, B. Saya kembalikan dulu ke tinta hitam, lalu kita mulai. A pangkat 2 dulu, berarti 2x pangkat 2. Dikurang, kenapa kurang? Karena tandanya di sini kurang. Ya, di rumus ini kalau kurang, maka di sini minus. 2AB, A-nya adalah 2x, B-nya adalah 1. Ya. Ditambah B pangkat 2 itu artinya 1 pangkat 2. Sama dengan, ini perlu dikurung, langsung saja. X pangkat 2. Kenapa agak lambat? Ditambah. Lambat. Dua ngelek. 2 tambah 2 AB, A-nya adalah X, B-nya adalah 4. Ditambah 2. Ya, karena B-nya pangkat 2, maka 4 juga pangkat 2. Kita selesaikan dulu ruas kiri. 2 pangkat 2, 2 kali 2. Berarti 4. X pangkat 2. Kurang, karena ini kurang. 2 kali 2X kali 1. 2 kali 2X, 4X. Kali 1 menjadi 4. Ditambah 1. Kenapa 1? Karena 1 pangkat 2 itu 1. 1 kali 1. Sama dengan X pangkat 2. Ditambah, ya karena tambah di sini, 2 kali X, 2X. Kali 4. 2 kali 4, 8X. Tambah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu sama saja dengan 4 kali 4. Hasilnya adalah 16. Setelah itu, semua ini ruas kiri. Ruas kirinya tetap berarti tidak berubah tanda. Min 4X tambah 1 kurang X kuadrat. Karena pindah, semua yang positif berubah jadi negatif. Kurang 8X dikurang 16 sama 0. Yang bisa dijumlahkan yang sama variabelnya dan sama derajatnya. Dikurang X kuadrat. Dikurang
4x dikurang 8x tambah 1 dikurang 16 sama dengan 0. 4 kurang 1 karena di sini ada 1 sama-sama x kuadrat. Ini hasilnya 3x min 4x kurang 8x berutang 4 berutang lagi 8 karena minus. Nah, minus itu sama dengan hutang, berarti hutangnya adalah 12x. 1 kurang 16 itu artinya min 15 sama dengan 0. Ternyata semua kelipatan 3. Jadi ya, kalau 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 tidak ditulis, x kuadrat. 12 bagi 3 berarti min 4x. Min 15 bagi 3 hasilnya adalah 5 sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Kita cari dua bilangan jika dia dikali minus 5. Jika dia dijumlah dapat minus 4. Berarti 5 itu minus, karena dia bilangan prima, faktornya hanya 1 dan 5. Kira-kira yang mana negatif di sini? Jumlahnya minus 4. 1 orang atau 2 orang atau keroyokan. Terserah. Bicara Mi. 1 atau 5 yang negatif. Halo. Apa tidak ada yang bicara? Halo. Aduh. Saya tanya ya. 1 kali 5 itu kan 5. Tapi karena dia negatif 5, yang mana negatif di sini? Supaya hasil jumlahnya nanti sama dengan min 4. Saya sebut saja langsung. 1, Pak. Min 1 ya? Iya. Kalau min 1, coba min 1 tambah 5. Berhutang 1, bayar 5, hasilnya 4. Di sini negatif 4. Berarti yang negatif adalah 5. Punya uang 1, berhutang 5. Berarti 4. Nah, baru benar. Berarti nanti di sini x tambah 1, x kurang 5. Saya ulangi ya. Saya pakai tinta yang lain supaya kelihatan. X tambah x kurang 5. Tambah 1 kurang 5, yang jika dijumlahkan dapat min 4. Yang jika dikalikan, dia dapat negatif 5. Harus bisa ini. Kasihan kalau persamaan kuadrat tidak bisa selesai. Berarti di sini x tambah 1 sama dengan 0 atau x kurang 5 sama dengan 0. Berapa tambah 1 dapat 0? Berapa itu adalah min 1. Berapa kurang 5 sama dengan 0? Berapa itu adalah positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah positif 5. Selesai. Ada pertanyaan? Kalau ada yang mengatakan, kenapa itu matematika? Wah, susah itu kalau matematika hanya bicara. Matematika menulis dan berbicara. Beda dengan PPKN, sejarah dan bahasa. Bisa menerangkan saja. Tapi kalau matematika harus menulis. Sambil menulis, sambil berbicara, sampai paham. Saya mengejar kita meeting hari ini, karena 2 Selasa ke depan, tanggal 10 itu tanggal merah, tanggal 17 lagi tanggal merah. Kalau kita tidak meeting,
materi akan semakin ketinggalan. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, masih ada ya 10 menit. Saya lanjut untuk cara yang ketiga. Cara 2 dan cara 3 untuk soal nilai mutlak bentuk kedua. Di mana bentuknya adalah 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 4. Cara ketiga. Saya pakai tinta biru dulu. Sama dengan cara kedua. Ketiga itu kita menguadratkan kedua ruas. Kalau hilang bentuk mutlaknya, berubah jadi kurung. Sama dengan x tambah 4 pangkat 2. Ya. Tapi harus tahu bentuk a kuadrat kurang b kuadrat. Itu hasilnya adalah a tambah b dikali a kurang b. Kita kumpul semua di ruas kiri. Ini menjadi 2x kurang 1 pangkat 2 dikurang x tambah 4 pangkat 2 karena ruas kanan berkurang x tambah 4 pangkat 2 maka hasilnya menjadi 0. Nah, sekarang ini yang kuadrat sebelah kiri itu adalah a, kuadrat itu adalah b. Ya. Ini a, b. Berarti nanti hasilnya itu adalah perlu ditulis. A-nya itu adalah 2x kurang 1 ditambah, boleh kurung boleh tidak, 4. Balas kurungnya 2 kali. Ini A tambah B. Sekarang A lagi kurang B. A-nya adalah 2x kurang 1. Kurang. Nah, kalau di sini harus dikurung. Karena ada tanda kurang di depannya. Ya, kenapa? Kalau dibuka nanti itu tanda kurung, tandanya yang dalam harus berubah. Balas kurung 2 kali sama dengan 0. Ini tadi A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan, ya saya tulis pakai tinta hitam lagi di sini. Ini adalah A, B. Ini A, ini B. B kali A kurang B. Lanjut. Kurungnya dulu. 2x kurang 1. Kalau tanda tambah di depan kurung, tetap x tambah 4. Tapi kalau tanda minus di depan kurung dibuka, tanda berubah. Kurang 4. Sama dengan di sini menjadi 2x tambah x. Ini yang bisa dijumlahkan ya. Kurang 1 tambah 4. X kurang X. Kurang 1 kurang 4. Sama dengan 0. Ya, habis papan. Kita pindah lagi ke. Saya kurung dulu ini supaya tidak dianggap menjadi bagian pengerjaan soal. 2x tambah x. Di sini ada 2, di sini 1. 1 menjadi 3x. Min tambah 4. Berhutang 1, bayar 4, masih ada sisa. Sisa itu adalah 3. Buka kurung lagi. 2x kurang x. 2. Di sini ada 1. 2 kurang 1, hasilnya 1. 1 tidak ditulis. Ya, min 1 kurang 4. Berhutang 1, berhutang lagi 4, berhutang 5. Hutang itu adalah negatif. Berarti 3x tambah 3 sama dengan 0 atau x kurang 5 sama dengan 0. 3x sama dengan minus 3. X sama dengan minus 3 per x sama dengan min 1, x positif 5. Ya, pindah ke ruas kanan. Jadi, himpunan penyelesaian siapa yang kabur itu? Min 1,5. Mudah-mudahan
sama dengan cara sebelumnya. Min 1,5. Sama. Ada pertanyaan? Ya, lagi 5 menit. Kalau tidak ada, saya download ini sebagai PDF. Kemudian nanti saya posting di Classroom-nya. Kemudian saya stop merekam. Ada pertanyaan? Sebelum kita selesai belajar hari ini. Oke. Saya mau yang tahan kita aktifkan dulu kameranya. Oh, tidak bisa print screen. Saya pakai. Halo. Kenapa tidak ada yang mau aktifkan kamera? Tidurkah? Tidak ada yang aktifkan kamera. Terpaksa saya sniping karena print screen-nya tidak mau. Oke. Dulu. Ini agak lambat sih punya. Sabar-sabar. Waduh. Hilangkan mukanya di Pri. Kita masih penasaran. Ini masalahnya karena tidak mau print screen. Kayaknya tombol Windows-nya yang bermasalah. Oh, saya print screen di HP saja ya. Oke, coba diaktifkan kameranya. Hanya Zaki ini. Oke. Wih, ternyata kau ganteng, Depri. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3, saya capture. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita sama-sama berdoa, semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada yang ingin keluar dari rapat, silakan. Saya persilakan dari sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.